Saudara yang harus bahagia karena 3 jurus keberuntungan. Bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Kita semua kan manusia ya. Kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi kita harus jadikan itu sebagai satu modal kebahagiaan. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Kelihatannya sepele, tapi banyak hal-hal yang bisa kita cermati untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, sehingga masih bisa cari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini istimewa. Ini adalah Dhamma Desana terakhir dalam bulan Januari. 5 kali Dhamma Desana bulan Januari. Tanggal 31 Januari 2021 ini persis di akhirnya bulan Januari. Jadi ya minggu terakhir sekaligus hari terakhir. Gitu ya. Jarang itu terjadi. Maka kalau saya di komplain tuh, ada ex murid saya yang kalau dengerin Dhamma Desana itu pakai buku gitu ya, katanya kudu dicatet ora lali. Saya wis tuwa ya angel, ngeling-eling angel gitu ya. Katanya kok enggak pernah sekarang pakai visual aid alat peraga. Ya wes, hari ini saya pakai alat peraga, jreng-jreng. Ya. 31 jatuh di hari Minggu tuh 2, 3, 4, 5. Selesailah bulan Januari. Tadi kita ngomong ya, kalau kita ini suatu ketika mati, itu kan cuman anicca gitu ya Ki ya. Tanggal 10 itu Kiki memberikan bukti manfaat Dhamma dalam kehidupannya. Nah, seperti itu juga sebenarnya mati dan lahirnya apa yang kita sebut waktu. Kalau kita sudah sampai pada titik wancine kudu pindah alam, harus mati, itu otomatis kita mati di sini jebret langsung pindah alam. Seperti halnya kalau saya demo kan, saya bisa dibantu nih. Nana deh. Tolong sobek dengan dramatis. Wow. Kalau ini kita anggap bulan Januari ini mati, bisa disobek. Coba, jebret. Wah, tidak sukses. Jebret. Maka matinya Januari ini melahirkan, melahirkan Februari. Gitu ya. Bisa bayangin, waktu aja kena anicca. Waktu aja itu mati dan lahir. Langsung pindah alam, kelahiran pun muncul. Jadi ibu bapak kalau kita pikir nggak ada yang aneh, itu wajar semua. Anicca wajar, mati lahir wajar. Kita aja yang maunya banyak, maunya tidak mati. Tapi kalau penderitaan kita alami, maunya kita penderitaan segera mati. Jadi kita lihat bahwa untung kita kenal Dhamma sehingga kita proporsinya pola pikir itu benar-benar menyatu dengan kebenaran. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, aduh aku bejo banget, aku super beruntung kenal Dhamma. Nah, memang kita ini kalau nyadari bahwa kita mau mati, itu pola pikir kita membuat tindakan kita berbeda. Kalau kita lihat kan minggu lalu saya bilang puf gitu ya. Pikiran, ucapan, fisik. Pikiran berubah, ucapan kita berubah. Tindakan fisik kita berubah.
maka beruntunglah kita masih dalam posisi cukup sehat, cukup waras, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan. Paling tidak berubahnya tuh harus berubah ke arah yang manusa. Manusa. Pikirannya harus pikiran yang luhur. Jangan anicanya ke bawah. Apa yang terjadi? Kita memperbesar kebusukan pikiran kita. Tadi pagi bangun pagi seperti biasa, Wina itu nggak tahu tidurnya kapan. Kalau saya sudah tidur, dia belum tidur. Kalau saya belum bangun, dia sudah bangun. Pagi-pagi saya diberi satu pencerahan. Tak omongi. Loper koran sudah datang. Itu kakaknya dia. Kalau pagi itu mesti koran-koran e-paper. Itu sudah memberikan di WA gitu. Ada satu yang menarik. Apa? Kata korupsi. Selalu kalau kita bilang korupsi, itu asosiasi kita dengan duit gitu ya, kebanyakan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kata korupsi, ini ternyata dari pembusukan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang korupsi, itu satu perbuatan yang sebenarnya membuat kondisi pikiran itu busuk. Itulah kalau sudah tua jadi goblok, koruptio. Artinya pembusukan. Ibu bapak kalau lihat, ini saya hapus ya. Kembalikan ke daun-daun. Kalau kita lihat, kesannya apa? Ijo royo-royo gitu ya, sehat, gemuk, nyenengke, segar bugar. Segala yang bagus ada pada tanaman yang kita lihat. Memang saya ini orang kaya ya, jadi punya banyak sekali. Punya matahari, punya daunan yang seperti itu. Coba kita lihat. Kalau kita ini kata koruptio tadi, kita pakai di dalam analisa diri sendiri. Kita ini sebenarnya menuju yang seperti daun bodi yang seger buger gemah repah jinawi, atau kita ini menuju pada pembusukan. Jangan-jangan kita ini dalam keseharian kita, kalau kita nggak hati-hati, kita ini membusuk loh. Kelihatannya kaya, kelihatannya wah mentereng, kelihatannya punya kedudukan yang luar biasa. Wah ganteng, cantik, pinter, apalagi postur bagus, rambutnya aduhai, wah wajah merah, kuning, hijau, wajah yang biru. Tapi ternyata di dalam apa yang kita lihat jenggrengan outlook yang luar biasa ini, terjadi pembusukan dari hari ke hari. Mungkin enggak? Mungkin banget loh. Maka jangan-jangan kita ini koruptor. Mungkin kelihatannya kecil-kecilan. Tapi kalau itu terjadi dalam pikiran, jangan diomong ini kecil-kecilan. Ini justru fondasi pembusukan, ibaratnya bangunan. Kalau terjadi fondasinya busuk, hancur, ya seluruh bangunan lebur lah. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita setiap minggu ini dengerin Dhamma di sana ini bisa enggak dijadikan pupuk supaya kehidupan kita, pikiran kita, perilaku kita itu hijau royo-royo seperti daun bodi ini. Bodi artinya pencerahan. Apakah kita tercerahkan setiap kali? Ibu bapak saudara-saudara, saya selalu merasa hidup saya ini luar biasa ya. Delalae gitu ya. Delalah itu apa? Tiba-tiba kebetulan ya gimana nggak tahu caranya gimana. Kok iya
ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Berada di tempat yang luar biasa. Mata pencarian luar biasa. Kelihatannya banyak sekali yang luar biasa yang membuat hidup saya ini pelan tapi pasti terpaksa naik. Karena saya sendiri juga mengupayakan untuk naik. Bagi ex-murid saya yang rajin seperti tadi saya katakan, salah satu diantaranya baru pulang dari nganterin anaknya ke Amerika. 3 minggu absen dari Dhamma Desana. Hari ini mungkin ada lagi. Tapi waktu saya omong-omong sama dia, gimana? Kelihatan enggak adanya perubahan di dalam format Dhamma Desana Klaten? Oh iya, ciamik, api. Ada Kiki, ada Nana, ada Bu Susan. Hari ini ada lagi. Jadi ceritanya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya ketemu Bu Susan ini merupakan satu hal yang GR saya. Memang saya ini orang hoki gitu ya. Jadi mau saya ganti namanya, saya tuh Lani Hogiwati gitu. Dengan Bu Susan gimana caranya? Klik gitu ya. Bu Susan itu dokter, pointer, senang belajar, dan mau membuka diri untuk selalu ke atas. Selalu membaik. Kebusukan mulai dihilangkan. Dan ketemunya dengan Bu Susan ini juga membawa pada satu perubahan di dalam apa yang kita lakukan tiap hari Minggu. Mulai Januari, kalau Ibu Bapak lihat, kita formatnya baru. GR-nya kata lain dari yang lain. Gitu ya. Tanggal 10 kita punya orang lain yang men-sharingkan manfaat Dhamma itu apa toh? Gitu ya. Bagi umat Buddha yang notabene beragama Buddha, rasanya oh Dhamma ape, oh jame. Manfaat. Oh iya apa? Mbuh gitu ya. Tidak ada satu analisa tajam tentang perubahannya karena dari kecil sudah mungkin ya sudah agamanya Buddha. Saya beruntung baru 40 tahun, usia 40 tahun baru kenal Dhamma. Sudah mau mati jadi lari kenceng untuk belajar. Pada waktu tanggal 24 Nana sharing. Kiki dengan menghadapi kematiannya bapaknya, Nana dengan bagaimana ternyata menjaga pikiran, mempengaruhi perilaku sehingga apa yang dia lakukan membawa manfaat bagi banyak makhluk. Semoga apa yang kita formatkan sejak Januari ini dengan Bu Susan itu membawa manfaat bagi Anda semua, termasuk saya juga kalau saya dengerin, oh iya ya luar biasa loh. Aku juga punya ini contoh-contoh seperti gitu, cuman lewat karena tidak menganggap itu sesuatu yang wow gitu. Tapi sebenarnya wow. Karena kalau ada kata-kata bijak, kenalilah dirimu sendiri. Know thyself. Kenalilah dirimu sendiri. Seberapa tahu kita ini melihat ke dalam? Seberapa tahu kita mengenal diri sendiri? Seberapa kita belajar? Seberapa kita membersihkan apa yang berhubungan dengan keberadaan kita? Itu benar-benar seringkali kita lewatkan. Seperti saya kalau ngomong, ayo kita nih mandiin, ngasih makan tubuh ini, tapi pikiran jarang kita bersihkan, kita kasih makan. Maka kalau hari ini saya katakan hokinya kita semua, kita akan mendengar dari satu orang kembali non-Buddhis, tapi pecinta Dhamma karena kebenaran Dhamma itu lepas dari kotak-kotak agama. Hari ini itu gilirannya Bu Susan yang memformatkan. Minggu lalu formatnya saya, minggu ini Bu Susan, minggu depan saya lagi. Jadi Bu Susan itu kehebatannya, ini sahabat saya dari Surabaya ngomongnya, "Weh Dian kuwi ciamik tenan lho, kuwi dokter Susan kuwi sapa? Amboh wong edan," saya ngomong gitu ya. Gila karena tergila-gila sama kebenaran. Dan itu luar biasa. Maka kalau hari ini Bu Susan punya siapa yang mau disuruh sharing, mari kita dengar.
Ibu, Bapak, Saudara-saudara, inilah Dr. Cipto Susan. Thank you, Bu. Ya, terima kasih Bu Lani. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena kami, bukan hanya saya, diberi kesempatan untuk mengurangi pembusukan gitu ya Bu Lani. Nah, hari ini sebetulnya suami saya itu sudah berniat sharing itu 1 bulan yang lalu. Tetapi beliau sakit. Waktu itu kami sekeluarga ya, juga termasuk kakak saya yang pokoknya extended family gitu, itu agak flu berat. Sehingga kami masing-masing itu punya kekuatan tubuh berbeda. Nah, kebetulan suami saya tuh agak lama sakitnya, tapi kata Bulani kurang saya sayang-sayang gitu. Maka supaya cepat sembuh, saya sayang-sayang gitu kan. Nah, ternyata sembuh Bu, begitu. Nah, hari ini suami saya mungkin akan berbagi pengalaman beliau. Jadi kalau suami saya itu sebetulnya lebih banyak membaca jauh lebih dulu dari saya, Bu. Ajaran apapun, filosofi apapun itu suami saya lebih rajin membaca. Nah, tetapi ketok pinter saya. Nah, itu karena moha, Bu. Kalau istilah saya karena saya lebih ke melindri, suami saya enggak. Nah, intinya itu. Nah, baik saya manggilnya Yayang apa Pak Slamet ya ini. Ya, mari Pak Slamet silahkan berbagi pengalaman bersama kita semua hari ini. Ini Bu, rumah saya bagus ya, keren. Punya halaman beda-beda, ini kayak orang kaya, padahal ini tipu-tipu gitu Bu. Terima kasih. Mari Pak Slamet. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi Pak. Juga Bu Wena, Pak Adi, Bu Endang, serta Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat putra bangsa sekalian. Salam kasih dari kami. Perkenalkan, nama saya Slamet Raharjo. Ya, mungkin takdir saya menjadi suami dari Ibu Susan. Ya, terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Lani, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk secara langsung mengucapkan terima kasih atas segala apa yang Bu Lani berikan pada kami. Hari ini saya hanya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sejak saya mengenal Bu Lani secara pribadi maupun setelah beberapa kali saya mendengar Dhamma Talk beliau. Mungkin sharing pengalaman ini ya hanya cerita-cerita biasa saja, tapi bagi kami ini adalah sesuatu yang mungkin mengubah cara pandang, cara hidup kami atau sikap kami untuk melangkah dalam kehidupan di masa depan. Ceritanya begini, saya mulai dari suatu hari, kira-kira sore atau sudah agak malam gitu, sekitar jam 6, jam 7 sore, itu saya tiba-tiba istri saya itu bercerita bahwa, "Wah, saya diberi laptop oleh Bu Lani." Lah, laptop? Orang itu kan biasanya memberi sesuatu itu kan hanya berupa makanan atau bingkisan apa atau benda-benda souvenir tapi ini laptop. Bener. Ini laptop tenanan apa? Ya tenan ya. Seperti itu. Saya menjadi kaget dan pemberian ini sangat luar biasa bagi kami. Memang pada saat itu istri saya sedang sangat membutuhkan laptop karena laptop yang lama masih sudah jadul dan sering bermasalah, sering putus nyambung kayak orang pacaran. putus nyambung. Jadi sangat mengganggu ketika dia harus mengajar. Yo wis nanti di dandake, tapi belum sempat begitu bulan ini sudah ngonangi ceritanya. Oh berarti Bu Susan butuh laptop. Itu sangat-sangat mengagetkan dan berarti bagi saya.
pribadi karena saat itu memang saya belum ada dana untuk membeli. Jadi pemberian bulan ini sangat-sangat, waduh, sangat mengena, sangat berterima kasih bagi kami. Rasa yang saya muncul saat itu adalah perasaan, tapi kok laptop sampai diberikan tuh bulan ini sopo, aku bilang. Pada saat itu memang saya belum mengenal Bulani, ketemu aja belum. Jadi singkat cerita istri saya tuh menceritakan bahwa Bulani itu adalah, ya kadang dia sering sit in dalam waktu dia memberi kuliah di kampus. Oh ya ya. Tapi mengapa dia kok begitu baik memberi barang yang luar biasa dan sangat dibutuhkan. Kemudian singkat cerita juga, kebetulan kok laptop pemberian bulan ini bermasalah juga. Rusak dan saya lupa rusak apanya, tapi saya bilang ya udah, mah ini nanti di nganu aja, di servis, kita cari service center, kita betulin lah. Dan kemudian saat kembali istri saya mengajar memakai laptop yang lama. Lah kebetulan bulan ini set-in lagi dan ngonangi. Nah, itu. Jadi Bulani malah bilang bahwa ya wes nanti laptop itu setelah nanti diservis kembalikan ke saya. Oh, lah kok begitu? Ya wes lah, nanti kalau sudah ya sudah kita kembalikan saja. Tapi ternyata sesuatu yang luar biasa kembali terjadi. Wes engko tak ganti yang baru. Itu lagi malah sesuatu yang lebih lagi diberikan kepada kami. Nanti Pak Slamet silahkan mencari merek tertentu dan spek tertentu biar yang cocok dengan kebutuhan khususan. Itu di hati saya kok enggak bisa begitu, Bu. Itu sangat membuat kami tidak enak, tidak ada rasa malu dan sungkan. Kok sampai sebegitu Bulani memberikan barang kepada kami. Ya singkat cerita, pada suatu hari, karena mau nggak mau kami harus mau. Dipaksa oleh Bulani, mau nggak mau kamu harus mau. Ya singkat cerita itu pada suatu hari yang sudah dijanjikan, itu Pak Bulani mengutus Pak Adi ya, waktu itu Pak Adi. Waktu itu juga belum kenal Pak Adi, Bulani juga belum tahu seperti apa. Kemudian pada hari tertentu Pak Adi itu datang dari Klaten. Terima kasih Pak Adi, masih ingat ya. Keroyo-royo dari Klaten menemui saya di suatu toko di Jogja untuk membelikan laptop pada Bu Susan. Wah, itu yang dominan di perasaan saya. Sama Pak Adi baru ketemu kali itu dan dibeliin sesuatu yang luar biasa. Kemudian ya itu rasa ini terbawa hingga sampai saya sampai di rumah itu merenung, kok Bulani sampai sebegitu ya? Apa yang mendorong pemberian itu bisa begitu sangat berarti bagi si penerima? Ya, saya menurut pengalaman kami bahwa pemberian itu mungkin bagi Bulani itu tidak hanya berarti barangnya, tapi nilai kasih yang diberikan Bulani tersebut adalah yang lebih sangat bernilai luar biasa bagi kami. Ya, kami hanya bisa berucap matur nuwun syukur pada Bulani yang telah memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Itu duitnya Bu Wena.
Mungkin ada satu cerita lagi yang akan saya sharing. Itu pertama kali. Tadi kan saya belum kenal dengan Bu Lani, Bu Wena, itu belum pernah ketemu, malah ketemu Pak Adi duluan. Saya sudah kenal Pak Adi, sekedar Ketemu Pak Adi yang nggak punya duit ya, Pak? Terima kasih Pak Adi sekali lagi keroyo-royo dari Klaten untuk membelikan itu ya Pak Adi ya. Kemudian cerita kedua ini yang sesuatu peristiwa yang tak terlupakan juga. Karena ini adalah pengalaman saya pertama kali kenal ketemu fisik secara fisik pada ketemu Bu Lani dan Bu Wena pada suatu hari itu istri saya diberi seperti biasa diberi tugas Bu Lani untuk memberikan semacam seminar atau apalah itu untuk orang tua murid dan guru-guru putra bangsa. Sering itu istri saya ke Klaten untuk memberikan itu dan biasanya dia pulang pergi itu ya udah naik pramek itu yang paling praktis. Tidak seperti biasanya. Ketika acara selesai, istri saya mau pulang. Tiba-tiba Bu Lani dan Bu Wena itu ngomong sama istri saya, tak terke nang Jogja. Meskipun hal sederhana, tapi kok diterke sampean sebagai bos putra bangsa. Itu Bu Lani sebenarnya bisa aja kasih Bos. bisa ngasih uang transport untuk pulang gitu aja. Ya, Bali numpak pramek, itu kan udah beres. Tapi ini enggak. Dia itu berusaha memberi lebih, memberi kasihnya kan tak terke. Yo, bahkan dia menyupiri sendiri sampai di Jogja. Ora kuat bayari sopir soalnya, Pak. Kemudian sesuatu yang luar biasa lagi, sampai di Jogja, ora awak dewe makan siang dulu. Di Wes itu. Oke, Iya masih toh? betul Bu Naldi, kita masih ingat ya di rumah makan itu. Bahkan waktu itu dia meminta istri saya memanggil saya dan anak-anak untuk bergabung. Waduh, ini rasanya kayak ya piye gitu loh. Ada rasa malu sungkan, tapi saya menghilangkan atau menyingkirkan perasaan itu, saya ingin berterima kasih. Karena selain peristiwa yang tadi, itu istri saya itu banyak bercerita tentang kiprahnya Bu Lani yang luar biasa. Sehingga itu tertanam di dalam hati saya. Saya ingin berterima kasih secara langsung, ya, bisa ketemu, bisa berkenalan, dan ini hal-hal yang baik kami terima itu tuh sebenarnya misalnya kayak sepulang dari Klaten itu saya itu selalu diberi sesuatu oleh-oleh itu yang luar biasa. Itu bagi kami Memang saya itu sama Wena, sama Adi, Endang, Eko, dan semua di sini itu luar biasa, Pak. Tamatan lulusan SLB, Pak. kok begitu, Bu? Sekolah luar biasa. Iya, SLB. Rodo cacat mental gitu. Jadi semua serba luar biasa ya, Bu ya. Betul sekali. Itu yang sangat mengena di hati kami. Ya itu ingin menghormati sebagai ungkapan rasa hormat kami, saya dengan ya sedikit rasa malu lah dicaca. Wong mosok wong teko-teko disuruh makan gitu lah ya saru lah dalam kebiasaan orang Jawa itu biasa. Ayo gabung kita makan-makan. Ya wis kita akhirnya itu. Dari kedua peristiwa itu sungguh saya banyak belajar dari Bu Lani. Meskipun selain itu istri saya juga banyak kan bercerita-cerita tentang kiprahnya Bu Lani tadi, khususnya tentang pemberian dana ya Bu ya, terutama. Saya menginternalisasi dari hal-hal tersebut itu. Pak, tolong didekatkan Pak, anunya, mic-nya. Ya. Oke. Ternyata pemberian atau dana itu mempunyai arti yang dalam.
dan mempunyai beberapa tingkatan atau level. Mungkin yang level terendah itu adalah pemberian yang berwujud uang. Itu yang kami pelajari dari bulan ini. Berikutnya mungkin pemberian berupa tenaga atau pikiran gitu ya Bu ya, dan mungkin seterusnya, dan paling tinggi dan paling luar biasa itu adalah orang yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Sebenarnya kami sebagai orang Kristiani pun ya sudah ada contoh nyata bahwa Yesus pun telah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan umat manusia. Namun seperti kata Bulani, kadang kita itu sudah tahu, merasa sudah paham, tapi sebenarnya kesadarannya belum ya Bu. Kita belum ngeh bahasa Jawanya itu, belum bisa ngeh. Kalau kita amati, seumur-umur itu kita melihat orang atau kita sendiri itu mati-matian bekerja untuk mencari uang. Tapi atau usaha itu untuk menghidupi keluarga, menafkahi keluarga, dan itu bagi saya awal-awalnya kan, wah, memberi dana berupa uang itu ya sudah luar biasa. Tapi setelah saya berinteraksi dengan Bulani, meski secara baik secara pribadi maupun saya mendengar cerita-cerita dari istri saya, itu saya jadi malu sendiri Bu. Ternyata uang itu levelnya terendah ya. Dengan pengalaman ini saya semakin ada muncul kesadaran dalam diri saya bahwa oh, berarti pemberian uang itu adalah nilai yang paling rendah dan kita harus bisa lebih seperti yang dicontohkan Bulani, bisa lebih memberi daripada hanya sekedar uang. Itulah. Demikian juga dalam diri saya tumbuh kesadaran ini, ingin bisa meniru Bulani. Ya, saya juga mempunyai pandangan bahwa bagi pihak si penerima pemberian, itu kan ada dua pihak, yang satu memberi, yang satu menerima. Bagi kami, saya mempelajari bahwa bagi si penerima pemberian itu tidak seharusnya kita merasa tertekan dan malu kalau diberi. Saya masih ingat dengan kata-kata, mungkin Bapak Ibu masih ingat seorang sufi dari Timur Tengah, Khalil Gibran dia dalam The Prophet itu kata-katanya bagus, tapi kurang lebihnya dia mengatakan bahwa suatu pemberian yang tulus ikhlas itu juga membutuhkan ruang atau lahan untuk menerima karma baik dari pemberian itu. Jadi kalau kita menjadi si penerima pemberian, ya harusnya bersyukur saja dan berusahalah untuk menanam kembali, menumbuhkan karma baik selanjutnya. Itu nilai-nilai yang sudah saya serap. Luar biasa Pak. Luar biasa. Dalam wujud keseharian, pelajaran Bulani yang secara nyata dia contohkan itu paling tidak sudah mengubah cara pandang saya tentang pemberian itu sendiri. Bulani telah menyentil hati dan memunculkan kesadaran, istilah apa gitu, kesadaran itu saya semakin tahu makna dari pemberian itu atau dana. Setelah saya sekarang saya itu lebih merasa tulus dan ikhlas apabila memberikan sesuatu. Apalagi hanya uang ya Bu ya. Itu kita udah wis enteng gitu rasanya Bu. Itu yang saya rasakan. Apalagi cuma sekedar uang. Jadi saya sekarang tuh malah berusaha bisa memberikan pikiran, tenaga. Nah mungkin ini salah satu media bagi kami untuk menyalurkan terima kasih kami Bu. Ya itu.
ukurannya sebenarnya sederhana. Kalau kita bisa merasa berbahagia, bisa merasa senang, dan kadang bisa merasa terharu bila kita memberikan sesuatu pada orang lain dan orang lain itu bisa menerima manfaatnya, dan mungkin kita usahakan dia bisa melanjutkan menanam karma baik selanjutnya. Saya yakin menabur karma yang baik itu akan menuai karma baik selanjutnya. Saya percaya itu. Untuk menyingkat waktu, mungkin ya, ada sesuatu hal lain yang sangat tertanam juga di hati kami, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, tentu saja ini belum season terakhir ya Bu ya. Ini hanya kata-kata yang sangat terus mengiang di kepala saya. Apa ki maksudnya? Makhluk berbahagia, apakah semua makhluk bisa berbahagia? Bukankah kita sudah tahu bahwa makhluk itu manusia, hewan, dan tumbuhan, makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu adalah, tapi apakah hewan, manusia jelas bisa berbahagia, tapi tumbuhan, hewan, apakah bisa berbahagia? Waktu saya mendengarkan beberapa waktu yang lalu dari Dhamma Talk Bulani, itu yang berkaitan dengan masalah reinkarnasi ya Bu ya. Ternyata saya dulu memang sudah semasa SMA itu sering baca-baca buku tentang reinkarnasi, bahwa semua makhluk hidup itu kalau mati akan hidup kembali, bisa menjadi baik atau lebih buruk levelnya tergantung semasa hidup sebelumnya. Itu. Nah, kemudian saya beberapa kali mendengar Dhamma Talk dari Bulani tentang reinkarnasi juga, dan saya juga pernah Bu melihat dan membaca, kalau melihat itu beberapa kali di video atau di BBC Earth atau National Geographic itu kadang pernah ada tayangan tentang studi empiris membuktikan bahwa reinkarnasi itu benar. Jadi orang yang pernah mengalami terlahir kembali itu dia masih ingat bahwa saya itu dulu di sana. Nah, itu dibuktikan secara empiris itu benar, Bu. Nah, dari situ saya menjadi, kalau sesuatu yang terlahir kembali itu memang perlu kita jaga, bahwa semua makhluk itu saling berinteraksi dengan situasi yang baik. Artinya kita saling memelihara, saling menjaga. Saya semakin paham bahwa kita tidak seharusnya fokus hanya manusia tok, tapi kita juga mencoba menjaga dan memelihara juga binatang dan tumbuhan. Nah itu Bu, itu semakin tertanam di hati kami. Oh iya ya benar, bahwa kita itu sebenarnya harus sadar lingkungan juga, bahwa kita harus menjaga semua makhluk hidup dan membantu makhluk hidup itu. Seandainya dia nanti mati, itu kita usahakan dalam hal ini ya Bu ya, semua makhluk hidup kita usahakan dibantu supaya nanti kalau dia mati itu bisa menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi levelnya lagi. Gitu. Selain itu saya juga sekarang gini Bu, dalam pemahaman saya, ternyata kita harus menghormati semua makhluk hidup. Itu
Dulu kalau saya dirembeti semut apa-apa itu langsung plak 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 gitu. Itu otomatis Bu, ya maaf itu karena kita belum sadar masih apa? Moha ya Bu ya. Iya. Itu sekarang saya jaga ya kalau dirembeti ya ditiup aja udah hilang gitu. Nyamuk ya kita usir aja gitu. Kecoa, tikus. Lah itu saya ingat juga dengan Ajahn Brahm ya, orang Australia, seorang biksu. Itu saya pernah baca dan menasihati, ya nek kowe iki ra gelem diganggu dengan hama atau binatang pengganggu. Hilangkan penyebab dari pengganggu itu. Ya misalnya tikus lah, ya, rumah kita dibuat bersih supaya tikusnya enggak masuk. Kalau nyamuk ya kita jaga supaya kita tidak membuat genangan-genangan air dalam rumah itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Dulu istri saya pernah cerita tentang hewan peliharaan kami ya, Bu ya, si Piggy atau anjing. Itu dulu saya jengkel juga, Bu. Anak-anak saya itu cuma seneng dolanan tok, tapi sing ngopeni kan akhirnya saya dan istri saya. Dulu memang waduh, apalagi anjingnya nakal sekali awal-awalnya itu. Ya tapi semakin kemari, apalagi setelah mendengar dan berinteraksi dengan pula, kok ya sayang akhirnya. Ada rasa ikhlas, tulus, bahkan sampai dia meninggal pun kita juga semedot terharu. Aduh, ya itu pengalaman kami mungkin sangat sederhana dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian juga. Kita saling sharing ya. Paling enggak kita harus bisa muncul rasa welas asih dalam hidup kita untuk mengatasi atau memelihara, menjaga lingkungan hidup kami. Ya kita. Terima kasih Bu. Mungkin kalau ada, saya itu jauh sekali kalau dibanding itu saya itu tidak analitis, sistematis karena cara ngomong saya mungkin pating peconot, campur-campur, mohon maaf, dimaafkan karena Mari saya kita masih berikan bagian itu untuk istrinya Pak Slamet tadi supaya joinnya bagus. Ya, Pak, thank you. akhir kata sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa Pak, thank you. Ibu Bapak Saudara-saudara, saya mau menggarisbawahi keberuntungan kita mendapat sharing dari Pak Slamet Raharjo karena Pak Slamet ini orangnya sangat pemalu sebenarnya. Jadi saya terus terang aja mengagumi Bu Susan yang rayuannya tidak gombal karena bisa membuat Pak Slamet bicara. Tapi saya ngomong sama orang-orang di sekitar saya, saya pengen ngerti nih, gimana ya caranya dokter Sita yang satu ini menanggapi pasiennya yang ternyata suaminya sendiri. Ayo, monggo Bu Susan. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bu Lani yang sudah saya repoti untuk mempersiapkan tanggapan. Baik Pak Adi, apakah bisa di-share screen saya? Ini suami saya nggak tahu tanggapan saya loh Bu, ini secret. Semoga nggak syok Bu beliaunya. Ya, tapi saya terjemahin dulu ya. Tetapi jika kita memiliki energi karuna, kasih sayang, welas asih, dan meta, cinta kasih, kebaikan yang penuh kasih yang ada dalam diri kita, maka orang-orang di sekitar kita pun akan terpengaruh oleh cara kita hidup, cara kita ada eksis di dalam dunia ini. Itu kata-kata dari seorang biku Vietnam. Itu. Iya, Bu Lani. Ini yang sebetulnya ada teks terjemahannya dari saya, cuman nggak terbaca di ketika saya kirimkan ke Pak Adi dan Bu Lani. Terima kasih atas terjemahannya. Jadi begini,
kalau tadi suami saya itu berbicara dari perubahan yang dia rasakan saat mengenal ajaran Dhamma, entah dari suami saya membaca atau ketemu dengan Bulani, atau juga mungkin dari melihat orang lain. Nah, sekarang saya tuh hanya mau sharing apa yang saya lihat dari perubahan itu. Nah, ini yang paling penting gitu ya, karena biasanya orang lain itu juga melihat perubahannya. Nah, sebelum saya sharing tentang apa itu perubahan yang saya lihat dari suami saya, nah ini yang pertama yang ingin saya garis bawahi itu begini. Sebetulnya kan suami saya itu bukan orang yang tidak suka membaca. Bacaannya itu zaman dulu ya, ketika masih muda, karena sekarang nampaknya nggak punya waktu, punya banyak kesibukan pekerjaan, semakin tua itu lalu lelah juga untuk membaca. Itu kenapa kok tergeraknya itu tidak dari dulu. Nah, selain Bulani itu sering bilang, hokinya itu belum ngumpul, misalnya. Tetapi saya boleh mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu bisa mengambil makna itu kalau melihat perbuatan orang yang tulus menjalankan sebuah ajaran. Ini yang mau saya katakan. Maka mengapa quotes ini tuh penting gitu bagi saya. Ini contoh nyata gitu ya Bu, bahwa jika kita punya energi compassion, welas asih, kita itu punya energi kebajikan, dan itu tulus. Ini kan tadi yang dilihat suami saya di garis bawahi berkali-kali itu kan, kalau lihat orang berbuat baik itu sering. Tetapi yang di garis bawahi suami saya itu ketulusan dan keikhlasan, kalau istilahnya Bu Wena itu mandi keringatnya sendiri. Jadi memberi itu bukan suruhan orang atau tinggal kirim rekening bank, itu kan sama-sama membantu. Tetapi kalau cuman apalagi orang kaya ya, itu mungkin 10 juta itu hanya bunga-bunganya dari bunga gitu. Nah itu kalau cuman klik gitu tombol transfer, nah itu gampang banget. Itu keringatnya tuh nggak keluar gitu. Nah ini yang mungkin perlu saya garis bawahi, mengapa suami saya dan mungkin orang-orang lain itu berubah, itu mungkin memang betul, ini yang saya lihat, karena berkali-kali itu Bu Wena selalu mengatakan begini loh, yo sing penting tuh pakai keringat kita itu loh. Jadi kalau rumah tuh yo orang yang punya pembantu, tapi kita membersihkan rumah, itu bagian dari compassion, kepedulian yang tulus ikhlas. Nah, inilah yang mungkin oleh biku dari Vietnam ini dikatakan, ini loh yang mempengaruhi orang di sekitar kita. Nah, maka dugaan saya, orang-orang suci itu, para nabi, para biku, Siddhartha Gautama, mengapa energi kasihnya itu bisa menggerakkan dunia, bahkan orang yang jahat pun itu tergerak, itu karena menurut saya, keringatnya itu tuh dikeluarkan. Jadi all out, istilahnya Bulani itu all out. Nah ini yang saya lihat. Sehingga mungkin suami saya itu tergerak karena melihat ketulusan yang terpancar dan itu menyentuh gitu. Nah itu yang saya syukuri. Maka kalau Bulani mengatakan ketemu pertemuan saya dengan Bulani itu hoki saya juga, itu saya syukuri karena suami saya itu sempat berinteraksi dengan Bulani gitu dan mendengarkan cerita saya, itu nampaknya tuh suami saya tuh kayak mendapat inspirasi, bukan hanya inspirasi itu ada di kognitif, tapi hatinya itu tersentuh sehingga itu memperjelas ajaran-ajaran yang sebetulnya dulu sudah dibaca. Nah, ini yang mau saya katakan. Nah, yang kedua, dari teks ini, dari quote-nya biku ini, saya mau mengatakan bahwa perubahan suami saya yang itu tulus, itu juga terlihat, terasakan gitu ya. Jadi mungkin ke slide berikutnya, Pak Adi. Ya, ini foto suami saya.
Yang kata Pak Adi itu kok teksnya hilang ya Bu, di tengah saya bilang jangan diblok pakai teks supaya gantengnya itu tetap kelihatan. Itu yang saya katakan ke Pak Adi. Nah, yang saya lihat dari suami saya Bu, ini istri yang mengamati dan ini belum saya sharingkan ya Bu. Jadi suami saya ini kayak mungkin mendapat petir di siang bolong begitu ya. Yang saya lihat dari dia adalah semangat. Jadi ora wegahan, itu yang saya lihat. Jadi kayak semangatnya itu plus entrengan. Entrengan itu ringan tangan. Bukan cengkiling ya Bu. Cengkiling itu abusive, suka mukuli. Bukan, tapi ringan tangan. Contoh, kalau sekarang saya minta tolong, Pap, sampah gitu. Itu tuh entrengan. Oh yo gitu. Maksudnya kelihatan tidak merengut. Itu yang saya amati. Tidak kelihatan wegah lalu ya membuang. Bahwa kalau suatu saat tidak dibuang itu memang dia lalennya pol Bu. Ini kalau ini masalah lansia ya Bu. Lansia itu sudah mulai lalen. Tetapi tidak merengut. Nah lalu yang saya lihat juga itu lebih nyantai. Enggak sepaneng, enggak tegang. Jadi orang itu kalau penuh keawalan itu berarti kurang ikhlas, kurang tulus, itu tuh wajahnya itu kan kelihatan enggak santai ya, enggak teduh. Nah, ini tuh kalau saya lihat luweh teduh, kalau bahasa Jawanya tuh kayak luweh sumarah. Sumarah itu kayak hangat, lebih semeleh, lebih tenang. Ini yang saya lihat. Nah, enggak mudah bete. Ini juga saya lihat, Bu. Kalau dulu tuh ada peristiwa sedikit itu kayak emosi negatifnya itu mudah terpicu. Ini sekarang ya enggak kelihatan sekali. Contoh Bu, sebetulnya suami saya itu udah nyiapkan video, hebat toh. Jadi suami saya itu menyiapkan video, dia merekam sendiri apa yang mau disampaikan hari ini. Tujuannya adalah supaya suami saya itu tidak consuming time. Dia batasi waktu. Kalau ngomong langsung itu kan bisa panjang lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya nek tiba-tiba lampu kami listriknya mati. Lah kami berdua lah ya nggak bisa ngomong. Nah, videonya itu sudah Bulani punya. Jadi Bulani bisa muter. Nah, itu opera hebat, Bu. Entrengan banget. Itu berapa jam dia memvideo? Sampai kabelnya lecet, Bu. Dibolan baleni sampai, Pap, ini kok kabelnya diperkosa gitu ya, Pap, sampai kayak gini. Itu yang terjadi. Lalu tadi sore, itu dari sore Bu, mengirim ke Pak Adi gagal. Nah, kompres oleh anak saya. Wah, jadi ini memang, Bu, karma baiknya itu menular, bukan hanya suami. Anak saya perempuan mengkompres, dikirim ke Pak Adi, nggak bisa dibuka. Itu sudah agak malam. Nah, lalu diulangi lagi oleh anak saya dan suami ngutek-utek videonya. Nah, akhirnya itu tetap nggak bisa dikompres sehingga ngupload itu butuh berjam-jam. Nah, lalu saya bilang ke suami saya, teks aja Pak Adi. Ya, kalau memang nggak bisa, nggak usah. Artinya, biarkan kami berusaha untuk live show gitu kan, Bu. Nah, lalu saya bilang suami saya, udah siap-siap aja live, berdoa saja nggak mati listrik. Nah, ini yang saya lihat, Bu. Kalau dulu mungkin dia jengkel banget, wes rekoso bikin video, berjam-jam videonya nggak bisa dikirim, itu kayak membuang waktu berjam-jam lalu nggak ada gunanya. Nah, tapi sekarang yang saya lihat, peristiwa yang kemarin saja, suami saya itu meskipun agak bete, tapi itu bisa, yo wes rapopo, semuanya itu ada gunanya gitu. Nah, ini yang saya lihat, entrengan, satu, rekoso mau bikin video. Kalau dulu mungkin disuruh ngomong, aku lah tugasnya Bulani kok iso aku sing sengsara dikon bikin teks, latihan, bikin video. Mungkin itu nggak dikatakan, tapi wajahnya yang mengernyitkan dahi mungkin itu akan mengatakan, lah itu kan tugasnya Bulani, kok orang lain disuruh rekoso. Nah, ini yang saya lihat tidak begitu yang terjadi. Oh ya, lalu dia nulis loh Bu, bikin teks. Terus bikin video. Nah, ini yang saya lihat. Artinya, kembali ke slide yang pertama tadi, kalau itu dilakukan dengan tulus, Bu, itu lingkungan sekitar itu ternyata merasakan. Itu termasuk saya. Nah,
bukan hanya saya, Bu. Nah, Pak Adi bisa ke slide terakhir saya. Anak saya semuanya itu jadi mau membantu. Nah, itu laptop yang dipakai oleh suami saya itu laptop anak saya yang paling kecil. Nah, itu menyetingkan Zoom dari kemarin loh, Bu. Settingkan Zoom untuk papahnya. Anak saya yang kedua itu ngutek-ngutek videonya papahnya, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang mengeluh, semuanya happy. Bahkan sekarang ini Bu, mereka tenang, kami di ruang yang berbeda. Mereka memberi ruangan bagi kami untuk damatok. Wah, sampai anak saya pagi-pagi wae Bu, nggak minta dimasakkan. Sisa rendang tinggal duduh itu, karena dia tahu papa mamahnya itu mau damatok, itu goreng telur ceplok, dicemplung ke duduh untuk makan. Nasinya itu nasi yang kemarin. Nah, maka Bulani, kalau kita semua tulus, semua keluarga happy. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 3 anak saya. Itu yang barep itu cowok, paling kemelintri pakai kacamata K-pop, itu adalah anak saya yang nomor 1. Yang nomor 2 yang utak-utak video itu yang di tengah pakai kacamata, dan yang terakhir itu yang paling tinggi yang bersandar pada kakaknya. Terima kasih Bulani atas kesempatan hari ini. Terima kasih telah membuat keluarga kami semuanya merasakan kasih bukan hanya dari Bulani tapi dari papa dan mamahnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Thank you. Luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudara. Tadi pagi sempat Pak Slamet teks WA ke HP-nya Wena ngomong, Bulani jangan mengharap sharing yang wah. Saya katakan kalau orang menceritakan pengalaman pribadi itu pasti merupakan kebenarannya dia yang benar-benar tidak bisa kita sangkal. Maka sungguh Bu Susan, saya merasa format kita ini ajaib luar biasa dan pasti membawa manfaat bagi banyak orang sekaligus memiliki semoga rangkaian orang-orang lain yang mau berbagi cerita. Kelihatannya sepele, kalau saya ngomong enggak, ini luar biasa. Karena seperti tadi Bu Susan mengatakan bahwa lingkungan itu terpengaruh sehingga getarannya kasih sayang, getaran kepedulian, getaran welas asih itu tiba-tiba memenuhi ruangan. Saya teringat pada satu hal yang waktu itu saya terjemahkan, yang masih saya ingat karena kemudian langsung saya praktekkan, itu terjadi pada waktu Eko lulus dari sarjana sebagai guru IPA, fisika. Pada waktu itu kami sedang mulai mengembangkan kursus, jadi yuk kita buka kursus fisika matematika. Untuk itu kita undang dari sekolah-sekolah yang ada di Klaten ini, kita undang beberapa, setiap sekolah suruh ngirim gratis loh Bu. Datang tentu saja karena nggak bayar, tapi sudah 3 bulan selesai, ya udah nggak ada yang lanjutin lagi. Jadi ini terjadi beberapa kali sampai kemudian saya waktu nerjemahin itu, saya sampai pada kalimat yang menyatakan kalau orang mau sukses, itu ruangannya pun itu harus dipenuhi oleh getaran kebaikan. Jadi ya semangatnya harus ada, tekadnya harus ada, ya keringat darah air mata lah katakan begitu. Saya ngomong sama Eko, kok ini kelihatannya kalau seandainya ini terbukti benar, coba kamu jalankan. Jadi nggak ada yang boleh ngepel ruangan kelasmu, nggak ada yang boleh membersihkan, semuanya harus kamu. Dan pada waktu kamu menyiapkan ruangan ini, kamu harus mengisi dengan getaran semoga semua makhluk bahagia. Karena waktu itu kita cuma bayarin Eko tapi gratisi semua orang gitu. Dan itu berbulan-bulan. Maka kemudian hal itu dilakukan. Karena Eko itu orangnya manut ya. Oh iya. Dan mulailah terbentuk. Jadi memang kalau saya lihat bagaimana sebenarnya getaran seperti Nana kemarin Bu Susan ngomong, kita semua itu mengeluarkan satu getaran yang membuat ini baik atau itu tidak baik.
kalau kita ngeributin, wah getaran enggak baik, getaran enggak baik, getaran enggak baik. Jebulannya kita sendiri yang mengeluarkan getaran yang enggak baik. Wena sempat ngomong, kalau orang tuh mengatakan si A nganyelke, kabeh wong nganyelke, itu sebenarnya dia sendiri yang menjengkelkan. Maka bisa kita lihat alangkah bermanfaatnya kalau kita bisa mempraktekkan seberapapun kecilnya kebajikan yang sudah kita percaya sebagai satu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan kita ya seperti daun bodi ini, hijau royo-royo, seger, gemuk, sehat, indah. Sepertinya memberikan banyak energi pada kita yang tentu saja bisa kita pay forward, kita bayarkan bukan kembali ya, tapi ke depan. Semoga kita pun bisa bermanfaat bagi banyak makhluk. Saya agak nggak setuju sama Pak Slamet itu. Karena apa? Pertama, yang disebutkan kok cuman Bulani ya. Tadi saya komplain itu duitnya Bu Wena gitu ya. Yang kedua, kalau diomong, waduh, saya mendapat hadiah misalnya laptop, kan luar biasa. Saya merasa wah ini salah besar. Kenapa? Karena kalau saya ngasih laptop itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya terima dari orang-orang yang memberikan dana kepada saya. Ada di pendengar ini, tidak usah saya sebut namanya, tapi silahkan merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang berdana kepada saya secara mentakjubkan. Sampai sekarang pun saya takjub ya, karena meskipun itu bukan pemberian pribadi untuk kepentingan saya, tapi itu membawa satu langkah karma baik yang bermanfaat bagi banyak orang. Pak Slamet pasti nggak kebayang tau kalau tiba-tiba ada yang ngomong, Pak, beli tanah Pak. Ki koyo wong, Pak beli pisang goreng kayak gitu ya. Pak beli tanah Pak. Enaknya yang ngomong. Terjadi pada diri saya. Beli tanah Silan. Enakmu loh sih ngomong beli tanah regane piro. Terus kemudian saya, loh ini ada orang yang mau beride gitu. Saya susulin dengan kata-kata, ya wis, pakai uangmu, aku cicil sak matiku. Saya ngomong gitu. Dan apa yang saya dengar itu geledek kalau dibandingkan dengan apa yang saya lakukan pada Bu Susan Pak Slamet. Dia mengatakan, siapa yang mau minjemin? Aku tuh mau berdana, aku mau nyumbang, aku mau belikan tanah itu untuk dipakai sekolahan. Kurobiak apa enggak? Jadi saya enggak usah metu duit, itu datang sendiri. Tanah loh Pak, bukan tanah 1x2 untuk saya mati loh Pak. Iya betul Bulani. Ini tanah senilai 1 miliar rupiah. Itu bukan cuma 1 kali Pak, beberapa kali, sehingga jangan heran kalau Putra Bangsa di kampus 2 itu seluruh tanahnya hampir 2 hektar Pak. Ya saya pernah ke sana Bulani. Saya masih hidup loh Pak, enggak mati keteban bledek. Kalau saya jadi Pak Slamet saya bisa mati ngadeg gitu. Tapi seperti itu loh, keajaibannya karma baik seperti itu. Ada yang ex murid saya ya, yang menarik adalah itu orang-orang itu menerima karma baik yang saya lakukan puluhan tahun lalu. Jadi menanam itu menuai, itu benar-benar betul. Makanya kalau dilihat dari omongannya Bu Susan tadi, semua anak ikut loh. Saya beruntung ya, saya katakan bukan Bu Susan yang beruntung, anak-anak Ibu Susan yang beruntung. Kok gelem-geleme mau-maunya membantu, mau-maunya masak telur untuk diri sendiri, mau-maunya tidak mengganggu, mau-maunya memberi kesempatan pada Bu Susan sama Pak Slamet untuk secara all out, sepenuh hati menyiapkan sebaik-baiknya. Itu yang hoki, bukannya kita yang nerima tok. Yang lebih hoki adalah yang memberi. Itu kalau kita sudah ngerti hal itu, maka kita ini berbuat baik. Kita berebut malahan. Kesempatan ini harus bagi saya ikut dong. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan pada
kami ini, karena kami selalu menganggap kita harus jadi tanah yang subur bagi orang yang membantu kita, berdana pada kita, yang berkiprah bersama kita. Itu kita harus menjadi ladang yang subur. Supaya kebaikan mereka itu membawa buah yang indah. Ijo royo-royo, sehat, seger, kuat, urip, gemuk, sejahtera. Segala macam itu semoga bertumbuh. Jangan terjadi pembusukan, corruption. Hal-hal seperti gitu. Itu membawa satu keajaiban menurut saya dalam kehidupan kita. Kok gelem ya, kok mau-maunya ya. Di sini kalau pagi itu nggak tahu itu tanpa disuruh sudah do nyapu, halaman kita besar, siapa suruh punya halaman besar, siapa punya suruh punya halaman besar, ya nyapulah. Saya katakan kalau kamu nyapu jangan cuma nyapu ya, tapi pada waktu kamu nyapu kamu ngerti ini suatu kebaikan, dan setiap olesan sapu harus kamu iringi semoga membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, nilai kebaikan itu sekecil apapun, itu nilainya tetap kebaikan. Jadi kalau saya ngomong ada orang misalnya yang merasa beruntung karena tidak mendapat kesempatan atau tidak mendapat kerjaan, saya katakan orangnya goblok loh. Makanya bagi saya pribadi pernah ada satu kejadian yang menurut saya aneh tapi ya benar gitu ya. Kami ini menerjemahkan kitab suci itu tahun 95, 25 tahun sudah tanpa henti ya. Nah, biasanya Wena yang selalu cari dana kan. Kita akan nerbitin ini, siapa yang mau ikut berdana untuk penerbitan segala macam. Waktu pertama kali kami ini mencari dana, itu menarik karena kami nggak punya banyak teman-teman yang kaya-kaya gitu ya. Teman-teman kami mungkin biasa-biasa. Kalau misalnya itu Nunu, mau dana enggak? Mau Ci, berapa? 1 buku kan gitu ya. Ervin, ya Ci, 2 buku. Kiki, 1 buku. Saja, 1 buku. Nana 2 buku misalnya. Terkumpullah berapa? Ada 10 buku. Nanti saya dapat laporan, Cilan, kita sudah dapat 10 buku. Wah, bagus. Saya ngebel teman saya di Jakarta yang namanya juga Lani Widya. Lan, kita mau nerbitin buku nih. Kamu cari dana ya? Ya. Dah, dia tuh punya kalangan orang kaya-kaya di lingkupnya pergaulan dia. Jadi nggak usah berapa jam di bel. Lan, piye Lani? Lama dua Lani bersatu ya, sukses besar. Yang satu bisa nerjemahin tapi nggak bisa cari dana penerbitan, satu bisa cari dana penerbitan tapi nggak bisa nerjemahin. Udah dapat berapa? 800. Itu cuma berapa? Jadi seperti itu loh. Yang namanya kesempatan kita berbuat baik. Bisa terjadi gedenya segitu, bisa terjadi kecilnya segitu. Tapi apapun juga nilainya tetap kebaikan. Dan yang menarik adalah cerita dari Lani Widya ini mengatakan bahwa sebenarnya ada orang yang mau nutup 1000 buku. Satu orang. Sama Lani Widya ngomong, enak aja, nggak bisa. Kasih kesempatan dong sama orang-orang lain yang mau 1, 2, 10 buku, 100 buku. Biar mereka juga ikut berdana. Jadi pola pikirnya orang yang sudah mencari jasa kebajikan, mencari ladang untuk pesangon pindah alam, itu beda sekali. Maka ibu bapak saudara-saudara, saya sungguh mengharap bahwa sharing-sharing seperti ini kelihatannya sepele, saya selalu katakan enggak. Sepele enggak? Enggak, ini yang di sini ada beberapa guru sarjana loh, bukan orang goblok loh. Rodok enggak goblok gitu ya. Mereka mengatakan enggak, ini luar biasa. Apapun juga pengalaman pribadi itu membuat kita ngeh gitu. Oh iya ya. Oh iya. Ini luar biasa. Kemudian bisa dianalisa oleh Bu Susan. Luar biasa lagi. Kenapa? Karena lewat sains, lewat psikologi, lewat seorang dokter, apa yang kelihatannya sederhana bisa dijadikan satu pemikiran yang membuat kita mungkin selama seminggu mulai berpikir. Ini kemarin hari Jumat kita ketemu meditasi dan sebagainya. Biasanya anak-anak di sini nih kalau hari Jumat langsung duduk manis mendengarkan saya mau ngomong apa, kurang ajar gitu. Saya katakan, saya belum dengar loh kesimpulan atau kesan kalian
tentang Bu Susan minggu lalu. Ceritanya macam-macam. Dan mereka semua menganggap terpukau gitu. Iya ya, kehidupan itu menarik. Nah, ini Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingin kita serap bersama. Sebenarnya kehidupan ini menarik sekali. Saya mengundang Ibu Bapak, Mbok Yao, mau tidak pelit berbagi. Terima kasih pada Pak Slamet yang sudah memberikan satu jalan mau berbagi. Sama-sama Pak Bani. Ya, boleh terima kasih lebih pada Ibu Susana, jadi lebih disayang-sayang Pak. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita memiliki semangat untuk menggunakan sisa waktu hidup kita. Saya beruntung sudah tua, jadi hidupnya tidak terlalu lama, sehingga saya harus bersemangat untuk mengejar lebih cepat lagi. Dan saya beruntung hidupnya sudah tidak terlalu lama, sehingga saya tidak perlu cari duit ngoyo banget seperti tadi dikatakan Pak Slamet. Semuanya cuma urusannya dengan cari duit. Kita sekarang bisa mencari lebih banyak kebajikan untuk pesangon mati. Tapi yang jelas, mumpung kita masih hidup, mari kita kembali membuat pikiran kita hijau royo-royo seperti yang kita lihat di sini. Dan semoga kita benar-benar terhindar dari pembusukan. Karena pembusukan itu berakhir dengan segala macam prestasi kita, cara kerja kita, tujuan kita, maksud kita, cara kita, itu semuanya busuk. Maka kembali terima kasih pada Ibu Susan, pada pembicara hari ini juga Pak Slamet. Kita tunggu minggu depan itu gilirannya Selda. Habis itu kembali Bu Susan lagi, habis itu kembali ke saya lagi. Tapi mudah-mudahan ini menggulirkan satu kesempatan bagi banyak orang untuk berkiprah di dalam Damadisana Klaten. Begitu ya Bu Susan, harapan kita. Terima kasih pada semua makhluk yang membuat hal ini terjadi dan semoga semua makhluk bahagia, semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.